yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna dan bentuk-bentuk yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mengumpulkan kita di ini majelis menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya berkat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah. Saudara-saudara, jangan kalian pandang sebelah mata majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat seperti pada malam hari ini. Hadirin sekalian, karpet yang engkau duduki, terpal yang kalian duduki, demi Allah, bagi saya terpal yang lebih mulia daripada yang diduduki oleh presiden, raja ataupun sultan. Sebab kenapa? Sebab kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Apa kata beliau? Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Nah, engkau duduk pada malam hari ini di majelis ini menuntut ilmunya Allah. Di majelis-majelis seperti ini engkau bisa tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Engkau bisa tahu Islam, engkau tahu iman, engkau kenal Allah, engkau kenal Rasulullah, engkau tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah, engkau bisa tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada engkau. Engkau dekat dengan orang soleh, dekat dengan para ulama. Di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang mendekatkan engkau kepada Allah, majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang membuat nanti malam engkau menangis takut, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Perkumpulan-perkumpulan yang menanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah. Majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang mengenalkan engkau kepada sifat-sifat Rasulullah, kepada ilmunya Rasulullah, amalnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, waraknya, khaufnya, khasyahnya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Di majelis-majelis inilah engkau bisa mengenal Rasulullah, dan kadar kedekatanmu kelak di akhirat dengan Rasulullah itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, uang, dinar, dirham, emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, dan engkau duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Nah, ketika engkau mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih berharga bagimu selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Ada apa tidak? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan
warisan yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang menyelamatkanmu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Maka beruntunglah kalian masih menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok yang Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, sehingga kalian termasuk golongan yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Sehingga kedekatan kalian dengan majelis-majelis Nabi Muhammad yang merupakan warisan beliau, sedekat apa kalian di dunia dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis sholawat, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, sedekat apa kalian, maka sedekat itulah juga kalian di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis-majelis seperti pada malam hari ini, di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, jauh dari majelis sholawat, jauh dari majelis maulid, engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari para tuan-tuan guru, maka dipastikan kelak di akhirat engkau akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang wajahnya, pandangan matanya diharamkan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kenikmatan yang paling nikmat di sorga bukanlah telaga Kautsar, bukanlah telaga Al-Haud, bukanlah telaga yang mengalir di dalamnya telaga madu, sungai khamar, sungai anggur, bukanlah bidadari-bidadari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau-beliau ingin masuk sorga, tujuan mereka bukanlah sorga, saudara-saudara. Lihat bagaimana selepas wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada sahabat yang mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, cabutlah mataku, ya Allah, cabut mataku, bikin aku buta, cabut penglihatanku. Untuk apa aku melihat? Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka aku tidak ingin lagi melihat selain melihat wajahnya Nabi Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut penglihatannya sehingga dia buta, saudara-saudara. Ada lagi sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku, ya Allah. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad telah wafat, cabut nyawaku, ya Allah. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha, faqalat ya Aisyah, ikshifi li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikshifi li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat, fadakhalat imra'atun, fabakat hatta matat. Ada seorang wanita datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia berkata, wahai Aisyah, bukakanlah bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Jadi saudara-saudara, bedanya kita dengan para nabi dan rasul, ya, para ulama menjelaskan, nabi dan rasul itu di mana beliau wafat, di situ beliau harus dimakamkan. Rasulullah wafat di kamar Sayyidatuna Aisyah, maka di kamar itu juga beliau harus disemayamkan, tidak boleh di tempat lain, tidak boleh dipindah. Jadi semua wafatnya di sini, ya di sini. Itu para nabi dan para rasul. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah membuka pintu, masuk ini perempuan, dia melihat kuburnya Rasulullah, dia menangis di kuburnya Rasulullah sampai dia mati saat itu juga. Para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka ingin masuk surga, tujuan mereka bukanlah surga, tetapi tujuan mereka duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak daripada kita menghadiri acara-acara maulid baginda Nabi besar Muhammad, tetapi pulang kita tidak menjadikan beliau sebagai uswah kita, butuah kita, teladan kita, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kalian duduk di sini tidak lain tidak bukan untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di Indonesia, saudara-saudara, seluruh Indonesia, di tiap-tiap desa, di tiap-tiap gang-gang kecil, di kampung-kampung, hampir seluruh Indonesia
Kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara di dunia yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Makanya jangan heran Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau berada di depan kuburnya Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah sedang bersama beberapa kelompok dan beberapa golongan. Abuya bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Siapa golongan di belakangmu itu? Rasulullah berkata, mereka adalah kelompok yang aku cintai, golongan yang aku cintai, kelompok yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku cintai dan mencintaiku. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah umat Islam Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara yang lebih banyak bikin acara Maulid, yang mulai dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten, kota ke kota, daerah ke daerah, seluruh Indonesia itu pasti ada merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Pertama, untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lantas ada orang yang bertanya, ada kelompok yang bertanya, ada golongan yang bertanya, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki kembali menjawab, apakah pantas bagi orang-orang yang berakal, apakah pantas bagi orang-orang yang beriman bertanya, untuk apa kalian merayakan Maulid? Seakan-akan dia bertanya, untuk apa kalian bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Maka jikalau ada yang nanti bertanya kepada kalian, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jawab, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia, anugerah dan rahmatnya tersebut, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, kalian bergembira, kita bergembira, mereka bergembira. Hendaknya kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama-ulama ahli tafsir berbeda-beda penafsiran. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau-beliau ada yang mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Rahmat Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Kenapa ada yang mengatakan Nabi Muhammad? Mereka pakai metode tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu adalah metodenya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, falyafrahu, bergembiralah kita semua dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, satu-satunya makhluk yang tidak bergembira dengan adanya Nabi itu adalah iblis. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya. Kenapa iblis teriak? Karena musuh terbesar iblis telah lahir. Siapa? Baginda Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, jangankan saya, jangankan kalian, jangankan kita umat Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam athar
bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau paman Rasulullah, pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpinya para sahabat, mimpinya para tabi'in, mimpinya para tabi'in, mimpinya para aulia, mimpinya orang-orang soleh, itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Itu bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Sebab sekarang ini kalau jangankan cerita mimpi, kita cerita karomah aja dibilang khurafat, itu orang goblok. Kita bawa hadis, oh itu hadis dhaif, itu nggak boleh. Goblok, hadis dhaif itu boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Hadis dhaif itu boleh dipakai untuk targhib, boleh dipakai untuk tarhib, kecuali tidak boleh dipakai dalam masalah aqaidud diniyah, ahkamus syar'iyyah. Itu baru tidak boleh pakai hadis dhaif. Nah, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa dan diazab oleh Allah di dalam neraka, saudara-saudara. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya. Dari selah-selah jarinya Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut setiap hari Senin, bukan di hari-hari yang lain. Nah, Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu hanya setiap hari Senin, bukan di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Ya, dulu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar gembira akan kelahiran keponakanku yaitu Muhammad. Saking senangnya aku, saking gembiranya aku, adat istiadat orang Arab, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, mereka pasti akan memberikan hadiah kepada orang yang bawa kabar tersebut. Nah, Suwaibah budaknya Abu Lahab bawa kabar kelahiran Nabi Muhammad, maka sebagai hadiah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena kegembiraanku, rasa bahagiaku, rasa gembiraku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, kalau kita berbahagia di setiap helayan nafas kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, berbahagia dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi, jangan kalian anggap sepele, jangan. Saudara-saudara, kita puasa hari Asyura 10 Muharram. Orang sini puasa Asyura? Puasa Asyura? Puasa Asyura. Nah, sebab daripada puasa Asyura ya, jadi hari Asyura itu memang hari yang luar biasa, 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala banyak menyelamatkan para nabi dan para rasul itu pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Sulaiman kerajaan pada hari Asyura. Allah menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah mengembalikan penglihatan Nabi Allah Yakub itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Allah Adam itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan paus yang bernama Nun itu pada hari Asyura. Nah, Nabi Muhammad nanya sama orang-orang Yahudi Madinah, kenapa mereka berpuasa pada hari Asyura? Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada hari Asyura untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang harusnya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Tapi agar tidak sama, agar berselisih dengan orang Yahudi, Nabi bilang, andaikan aku bisa hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Jadi kalau Yahudi 10 biar nggak sama, sebab antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi Rasulullah selalu memerintahkan berselisihlah dengan orang-orang kafir. Jangan maksud berselisih, jangan pernah kau menyamakan dirimu, jangan pernah mengikuti adat istiadat dan budaya-budaya mereka.
Nah, 9 dan 10 Muharram, saudara-saudara, 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Coba pikir pakai akal. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa saja jadi ibadah sunnah. Bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya Nabi Muhammad? Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kemewahan dunia, kejayaan dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Silakan bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, saudara-saudara. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Para nabi, para rasul, beliau-beliau terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Allah menerima taubat Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah. Allah menyelamatkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari apinya Namrud. Kenapa? Dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saya dan kalian, kita semua ada terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita duduk di sini untuk bersyukur. Syukruhu fardun 'alal umami. Bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad wajib bagi setiap umat Islam. Bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang telah kita lakukan untuk baginda Nabi besar Muhammad? Hah? Apa yang telah engkau korbankan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kau menjalankan hati Nabi? Sudahkah engkau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Sudahkah engkau mengajarkan kepada putra-putrimu tentang siapa Nabi Muhammad SAW? Nanti kalian pulang dari sini, tanyakan kepada putra-putri kalian, siapa bapaknya Nabi? Siapa ibunya Nabi? Berapa tanggal lahirnya Nabi? Hari apa Nabi lahir? Di mana Nabi lahir? Bagaimana masa kecilnya Nabi? Kalau putra-putri kalian buta terhadap itu, maka kalian telah gagal sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kalian. Lihat anak-anak kita zaman sekarang, saudara-saudara. Coba kau lihat anak-anak kita zaman sekarang, semakin hari semakin jauh dari Islam, jauh dari ajaran Rasulullah. Buta Al-Quran, buta agama, buta iman, buta Islam, gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak merayakan hari Valentine, yang paling banyak merayakan malam Natal, yang paling banyak malam mingguan, bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Buddha, bukan orang-orang Katolik, bukan orang-orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam yang paling banyak melacur, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak berbuat dosa adalah putra-putri Islam. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam, kalian sibuk kerja, sibuk cari uang. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Saudara-saudara, jikalau kewajiban bapak, kewajiban orang tua cuma ngasih makan anak doang, apa bedanya dengan binatang, saudara-saudara? Bapak kita, suami nih, kita belum bangun cari rizki, binatang sudah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Kalau kewajiban kita sebagai bapak,
cuma kasih makan jasmani anak, apa bedanya dengan binatang? Ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Beri makan jiwa, beri makan hati, beri makan ruh anak-anak kalian. Hati 3 hari nggak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati-hati anak-anak kalian mati sehingga mereka tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, di mana letak lemari kalian, di mana letak sofa, di mana letak dapur, di mana letak kompor, di mana letak kasur. Kalian tahu semua letak-letak yang ada dalam rumah kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Ibu-ibu, saya tanya, coba ibu-ibu jawab. Ibu-ibu jawab, emas, intan, permata, berlian, uang, ibu-ibu taruh di depan rumah atau dikunci rapat-rapat dalam lemari? Hah? Kenapa nggak taruh depan rumah? Dimalik, dicolong, dicuri. Emas, intan, permata, uang, berlian yang kalian anggap berharga, yang kalian anggap bernilai, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari agar tidak dilihat orang. Tapi anak-anak perempuan kalian, kalian umbar bagaikan binatang. Kalian bapak-bapak jangan senang dulu kan? Ada bagiannya. Seorang ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah, pendidik, pengajar, guru, pondok pesantren pertama bagi putra-putrinya. Itu adalah seorang ibu. Jadi baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Baik buruknya ibu sebagai istri tergantung kalian sebagai suami mendidik istri kalian. Udah senang dulu anak. Jadi anak bangsat atau baik tergantung ibunya. Nah si istri baik buruk durhaka tergantung Suaminya. suami. Sebab kenapa? Kalau mau diumpamakan, mau ditamsilkan, anak-anak ini bagaikan penumpang. Anak-anak kita bagaikan apa? Bagaikan penumpang. Kapalnya itu adalah istri. Nah kodanya adalah suami. Nah selamat atau tenggelamnya penumpang tergantung kapalnya. Kalau kapalnya ada bocor, maka penumpang tenggelam. Nah baik buruknya kapal tergantung dari nahkodanya. Semua kembali kepada kita suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jaga keluarga kalian, anak istri kalian. Dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Bagaimana cara menjaganya? Allimuhum wa'adibuhum ad-din. Ajari mereka, ajarkan mereka, didik mereka. Dengan apa? Dengan pendidikan agama. Makanya saudara-saudara, apa yang telah kita korbankan untuk Rasulullah SAW? Lihat bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita. Mungkin kita jarang tahu, kita nggak tahu bagaimana pengorbanan dan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Saudara-saudara, apakah pernah bapak ibumu mengatakan seperti ini? Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la'ajidu ala mahafi qalbi. Apa kata Rasulullah? Hei umatku, andaikan ada salah satu dari kalian yang kakinya tertusuk duri, pasti kalian merasakan sakit. Maka rasa sakit yang kalian rasakan itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku aku merasakan rasa sakit kalian. Rasulullah SAW satu waktu Sayyidatuna Aisyah melakukan suatu pekerjaan yang membuat Rasulullah bahagia. Rasulullah angkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang. Saking bahagianya Siti Aisyah lompat-lompat. Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan oleh makhluk mulia sepertimu ya Rasulullah?
Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau engkau senang dengan doa yang seperti tadi, ketahuilah doa seperti itu jugalah yang setiap saat aku mintakan kepada Allah untuk umatku. Rasulullah berkumpul bersama para sahabat. Rasulullah menundukkan kepala, wajah beliau lesu. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Beliau menangis, tangisan beliau membasahi janggutnya. Kata beliau, sungguh aku rindu kepada suatu kelompok. Kelompok ini sangat aku cinta, sangat aku rindukan. Sahabat berkata, apakah mereka para malaikat sehingga mereka menjadi begitu mulia karena engkau rindukan, karena engkau cintai? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Bukan. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah turunkan firman untuk mereka? Bukan. Apakah kami para sahabatmu? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan kalian mengelilingiku? Aku berada di tengah-tengah kalian. Bukan. Terus siapa yang kau rindukan, yang kau cintai itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka tidak pernah makan bersama-sama denganku. Mereka tidak pernah sholat di belakangku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Tapi mereka beriman kepadaku, cinta kepadaku, dan mereka rindu kepadaku. Bahkan mereka menangis kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. 3 kali keberuntungan. Siapa itu? Kita semua. Kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah, tidak pernah sholat di belakang Rasulullah, tidak pernah makan bersama Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Kita menjadi umat yang selalu dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi haradat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqabila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya paling tidak mau menceritakan masalah ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummati. Kemudian beliau wafat. Sebelum beliau wafat, Allah berkata kepada Israel dan Jibril, wahai Israel, turunlah engkau, pasang sebaik-baiknya wajah. Hari ini aku beri kau tugas yang begitu mulia, yaitu kau mencabut nyawa kekasihku Muhammad Rasulullah. Itu pun engkau ketuk dulu rumahnya. Setelah kau berjumpa dengannya, izin dulu kepadanya. Mau tidak dia dicabut nyawanya? Kalau mau, cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau, kembalilah kepadaku. Datang Israel dan Jibril, diketuk pintu rumah oleh Israel. Sayyidatuna Fatimah membuka pintu rumah tersebut. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit terbaring. Di samping beliau ada sebuah wadah, sebuah cawan kecil yang berisi air. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata, siapa engkau? Israel berkata, aku adalah sang pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku yang membuat perempuan-perempuan menjadi janda. Aku yang membuat anak-anak menjadi yatim. Aku adalah Malikil Maut. Aku adalah malaikat yang Allah berikan kekuasaan kepadaku untuk mencabut seluruh makhluk. Dan aku datang kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu baginda Rasulullah SAW. Mendengar ayahnya akan meninggal, Sayyidatuna Fatimah
kembali ke pelukan ayahnya dan menangis. Ayahnya berkata, jangan bersedih wahai anakku, ketahuilah engkau adalah wanita, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku, dan engkau adalah manusia yang pertama kali akan masuk surga setelah aku. Datang Israel dan Jibril menghadap Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum bisa meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Allah berkata, basyirhu ya Jibril, berikan dia kabar gembira. Innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha buithu wa sayyiduhum idha jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Berikan kabar gembira kepadanya, dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur, dan dia manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari itu. Dan kabarkan kepadanya bahwasanya jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Rasulullah di akhir nafasnya, di akhir-akhir masa, detik-detik terakhir wafatnya, yang beliau pikirkan bukan keluarganya, sahabatnya, anak cucunya, tapi yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya. Kemudian Rasulullah berkata, al-'ad karata ini, sekarang aku puas, cabutlah nyawaku wahai Israil. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merintih. Dicabut lagi nyawa Rasulullah. Rasulullah merintih. Ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabutkan. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel menjawab, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Mendengar umatnya akan merasakan sakratul maut, Rasulullah menangis, dan itu terakhir tangisan Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya, saudara-saudara. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Apa doa beliau? Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku dan berikanlah beban berat sakaratul maut mereka kepada mereka. Umatku, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup menahan rasa sakratul maut. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, biar aku menanggung seluruh rasa sakratul maut umatku. Allah, apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Rasulullah berdakwah pagi, siang, sore, malam, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dilempari batu. Pagi, siang, sore, malam, mengorbankan nyawa, jiwa, darah. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar majelis taklim sampai, agar majelis zikir sampai, agar masjid-masjid sampai, agar para ulama sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, berkat perjuangan Nabi, berkat pengorbanan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kita sia-siakan. Sama seperti kita lempar kotoran di wajah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniamu.
urusan hartamu, urusan daganganmu, pangkatmu, jabatannya. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada akhirat. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan hancur sehingga lupa kepada urusan yang kekal. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan binasa sehingga lupa kepada urusan-urusan yang abadi, itu akhirat. Engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rizki, tapi engkau tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga. Tuba liman targut dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Bukan berarti nggak kerja. Silahkan kau kerja, silahkan kau datang, silahkan kau lakukan pekerjaan halal apapun. Maksudnya dunia di sini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perkara-perkara apapun yang bisa membuat engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, jikalau harta menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat, jabatan, pekerjaan apapun itu menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat, jabatan, dan pekerjaan tersebut. Tinggalkan hal apapun, perkara apapun, sesuatu apapun yang membuat engkau lupa, jauh, dan memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, apa yang kau cari di dunia ini ya? Ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sekejap. Kullu nafasin min anfasikal jauhar la tugawwam bil ghibah. Kata Imam Ghazali, setiap helaian nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Dunia ini cuma sesaat, dunia cuma sekejap. Maka manfaatkan benar-benar kau punya waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kalian, waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kalian. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Saya mau sholat, ntar aja besok. Saya mau tobat, ntar aja besok. Saya mau haji, ntar aja tahun sekian mau umroh. Saya mau sedekah, ntar aja besok. Jangan pernah menunda-nunda dan berbuat kebaikan, karena yang telah berlalu bukan milik kalian, yang akan datang bukan milik kalian. Sekarang adalah waktu milik kalian. Saudara-saudara, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, tar aja besok. Mau tobat, tar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang nyuri aja dulu. Nyolong aja dulu. Ngerampok aja dulu. Narkoba aja dulu. Judi aja dulu. Melacur aja dulu. Besok baru tobat. Nanti tahun depan baru tobat. Besok, besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kamu. Jangankan besok, 1 menit yang akan datang kita tidak tahu. Saudara-saudara, saya, kalian, kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala yang berjiwa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di sekeliling kalian masih muda tapi mati? Ada nggak? Kurang keras, ada nggak? Ada nggak di sekeliling kalian dia nggak sakit, sehat tapi tahu-tahu mati? Ada nggak? Ada nggak? Nah, tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bahwasanya syarat mati nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak harus lapar? Banyak orang yang kenyang mereka mati, yang muda mereka mati. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan engkau menjadi budak-budak dunia. Jangan gampang tertipu dengan kejayaan orang lain. Lihat orang rumahnya mewah. Oh, coba kalau saya punya rumah kayak begitu.
Lihat orang pakai mobil bagus, coba saya punya mobil bagus begitu. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan kejayaan orang lain, kemakmuran orang lain, sebelum engkau tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Kau lihat ada orang pakai mobil bagus, kau tahu nanti dia di akhirat bagaimana keadaannya? Tahu nggak? Jawab, tahu nggak? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain sebelum engkau bisa menentukan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Ini sifat manusia saudara. Iya kan? Kadang ibu-ibu nggak usah munafik lah, kita semua begitu kok. Lihat ini, oh siapa yang begitu? Jangan. Layani Allah, dunia akan melayanimu. Kejar Allah, dunia akan mengejarmu. Bukankah Allah berkata dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Hei dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, perempuan, kecantikan, ketampanan, kursi-kursi kekuasaan, layanilah orang-orang yang melayaniku. Engkau melayani Allah, dunia yang melayanimu. Hei dunia, kata Allah, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepada aku. Kalian berbakti kepada Allah, dunia berbakti kepada kalian. Sebaliknya, kata Allah, kalau ada orang yang melayanimu, mengejarmu, berbakti kepadamu, sehingga lupa, sehingga lalai, maka bikin hidup mereka susah. Bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka menderita. Jangan kalian pikir orang-orang yang banyak uang, orang-orang yang kaya, orang-orang yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, jangan kau pikir hidup mereka tenang. Tidak, saudara. Hidup mereka tidak tenang. Mereka hidup dengan kekhawatiran, mereka hidup dengan ketakutan. Kenapa? Takut uangnya hilang, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut itu. Maka layanilah Allah. Engkau mengejar Allah sambil merangkak, dunia mengejarmu sambil berjalan. Engkau mengejar Allah sambil berjalan, dunia akan mengejarmu sambil berlari. Wa bana gabrahu qabla an yadkhula. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur bukan berarti tinggal di kubur, tapi siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur, tidak ada kawan setia menemani kawannya dalam kubur, tidak ada. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, kegelapan. Apa teman-temanmu? Apa sahabatmu? Apa kawanmu dalam kubur? Amal-amal yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup. Maka dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau akan memanen sesuatu yang baik. Kubur awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Yang ketiga, saudara-saudara, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya, akan berjumpa dengan Tuhannya. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, kalian, kita semua kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa-apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Nggak peduli mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau guru, mau pejabat, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, panglima TNI, Kapolri, anggota dewan, pejabatnya, yang dagang, yang apa, yang bekerja, yang petani, nelayan, semua akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada. Tidak ada jabatan pada hari itu. Pada hari itu yang punya pangkat, yang punya jabatan hanya Allah. Dan ingat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah bertanya kepada para pejabat-pejabat, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dituntut bukanlah para pejabat, tapi yang pertama kali dituntut oleh Allah adalah para ulama-ulama. Ingat,
Di sini banyak para ustadz, para kiai, para habaib, banyak para guru-guru. Ingat, kalau kalian yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Loh, kok bukan pejabat yang duluan? Bukan. Pejabat nggak duluan. Ulama. Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak, rakyat rusak karena rusaknya para pejabat, rusaknya para aparat, rusaknya para pemerintah. Sedangkan para pemerintah rusak, aparat rusak, pejabat rusak. Karena apa? Karena rusaknya para ulama. Banyak ulama, kezaliman dan ketidakadilan para pejabat-pejabat dan rakyat Indonesia, saudara. Pejabat jahat sama rakyat, ulamanya diem, kiainya diem, habibnya diem. Jangan pikir nanti di akhirat nggak ditanya sama Allah, jangan ditanya sama Allah. Ustadz, kiai, habib, kenapa kau jadi anjing-anjingnya pejabat? Kenapa engkau cari hidup dalam Islam? Engkau harusnya menghidupkan Islam, tapi engkau cari hidup dalam Islam. Engkau cari hidup dalam dakwah, cari hidup dalam ceramah, cari hidup dalam masjid. Sesama ustaz kiai sesama ustaz berantem, sesama kiai berantem, sesama habib berantem, habib sama kiai berantem, kiai sama habib berantem. Kalau sesama kalian berantem, bagaimana keadaan dan nasib umat? Hanya gara-gara bendera, beda majelis taklim saling berantem. Apa ini? Akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya. Makanya kan sering saya katakan, waktu Roma Irama ngomong doktrin Ba'alawi, waliullah, wali min awliyaillah, Roma Irama. Kata dia apa? Doktrin habaib, doktrin Ba'alawi. Kalau ada habib mabok, ada habib bejat, ada habib maksiat, ada habib zina, itu pasti masuk surga itu. Saudara-saudara, saya kasih satu kisah kepada kalian. Dan kisah ini ditanamkan kepada diri kami mulai dari kami para habaib masih kecil. Datuk kami Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau pernah menangis. Ketika beliau menangis, muridnya nanya, "Ya Imam, ma hadal baka?" Tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli bait Rasul. Engkau bagian dari ahlul bait Rasulullah. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yuridullah liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian kotoran-kotoran, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahli bait Rasul. Engkau bagian dari ahlul bait. Apa yang mesti kau takutkan? Apa yang mesti kau khawatirkan, ya Imam? Apa jawab beliau? Wailah, celakalah engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, bagi hamba-hamba yang berbuat dosa, sekalipun yang berbuat dosa itu adalah pembesar-pembesar golongan Quraisy. Dan Allah menciptakan neraka, menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Inilah yang diajarkan kepada kami. Jadi nggak ada habib berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka kalau dia dalam akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan asal-asal fitnah kalian nih. Begal asap, goblok, bajingan. Jangan asal-asal fitnah. Jangan. Dan ini Lampung paling banyak kena virus ini. Virus Imadiyah. Sekarang gini aja, saudara-saudara. Simple, saya mau nanya simple. Tolong dijawab ya.
Saya mau tanya. Mantap mau jam 11. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ke pondok. di dalam Qanun Asasi NU. Tahu Qanun Asasi? Tahu. Kalau yang NU pasti tahu. Qanun Asasi itu asasnya NU. Qanun Asasi itu bentengnya NU. Pondasinya NU. Di situ beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beliau meletakkan dalam Qanun Asasinya syair As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Mana mungkin sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan meletakkan syairnya seorang Sayyid, seorang Habib, seorang Ba'alawi dalam Qanun Asasi NU, dalam Qanun Asasi NU, kalau beliau hanya modal husnudzon aja, nggak mungkin saudara-saudara. Nah sekarang kalian mau ikut siapa? Mau ikut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau mau ikut imam yang sesat? Mau ikut siapa? Mbah Hasyim apa Imam? Mbah Hasyim apa Imam? Kiai Khalil Bangkalan apa Imam? Kiai Khalil apa Imam? Kiai Khalil apa Imam? Mbah Mangli apa Imam? Mbah Mangli apa Imam? Kiai As'ad apa Imam? Kiai Samsul Arifin apa Imam? Pendiri-pendiri NU cinta kepada Allah. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Mangli, Kiai Haji Misbah Mustafa, Kiai As'ad, Kiai Haji As'ad, abah beliau, Kiai Samsul Arifin. Mereka semua tidak ada yang menafikan Ba'alawi. Akhir-akhir ini datang curut. Langsung main-main membatalkan nasab Ba'alawi. Terus dengan PD-nya lagi ngomong, walaupun seluruh ulama, walaupun semuanya membenarkan nasab Ba'alawi, tetap saya akan membatalkan nasab. Kau ini siapa? Bodoh, goblok, ha? Kau siapa kau? Ha? Kau siapa kau? Kau mau ngelawan ulama zaman dulu, ha? Kau mau ngelawan siapa lebih hebat? Saya tanya. Siapa lebih hebat? Ulama zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu apa zaman sekarang? Karangan kitabnya siapa lebih hebat? Ulama zaman dulu apa zaman sekarang? Keikhlasannya mana lebih ikhlas? Ulama zaman dulu apa ulama zaman sekarang? Kekakwaannya zaman dulu apa zaman sekarang? Waroknya zaman dulu apa zaman sekarang? Makanya ini harus dibersihkan ini. Lampung ini kayak begitu. Betul? 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 Udah panitia nggak usah takut. Ada apa-apa saya tanggung jawab. Hah? Panitia mana panitia? Jangan takut. Jangan takut, ya. Bilang sama polisi, kalau besok polisi mau datang, kenapa Habib Bahar ceramah keras? Belum bisa kasih Jokowi. Kenapa itu harus ceramah keras? Bilang sama polisi ya. Saya bilang, kalau mau teror, jangan teror panitia. Mau ancam, jangan ancam panitia. Mau ancam, mau teror, mau tangkap, teror saya, ancam saya, tangkap saya. Saya, Bahar bin Smith, bertanggung jawab. Bukan sebab saya lihat ini di Lampung banyak yang kena virus. Betul. Iya banyak yang kena virus. Udah gitu kiai lagi kasihan. Tapi memang nggak sepenuhnya kita juga menyalahkan itu. Memang banyak habaib bangsa ini banyak datang. Lampung nih guys. Ya, Habib datang ke kiai nipu banyak. Dan dulu waktu saya belum sibuk ceramah kayak sekarang, saya tukang bantai, tukang pukul tuh Habib kayak begitu terus. Saya tukang pukulnya. Cuma sekarang karena saya sibuk ceramah keliling, kemarin saya habis beli dari NTT, keliling Maluku, saya punya jadwal penuh sampai tahun 2028. Maka nggak ada lagi saya waktu untuk ngajar turun ke lapangan, ngajar Habib bangsat kayak begitu gitu. Jadi hanya gara-gara satu membocorkan perahu, semuanya tenggelam. Itu pemikiran orang bodoh. Jadi mereka lihat, wah ada Habib bangsat nih. Semua Habib itu bangsat. Nah, pemikiran bodoh begitu. Tapi kalau orang yang pintar, luas pemikirannya,
ada satu ini satu apa ini? Kiri. Saya langsung takbik praktek aja. Ini busuk, ini jeruknya. Apakah akan kalian buang semua dalam piring ini? Yang kalian buang yang mana? Yang busuk. Itu kalau orang pemikirannya lu. Ada kiai yang goblok, yang bangsat, yang bejat, atau habib bangsat, bejat. Maka jangan menganggap semua kiai seperti itu. Jangan menganggap semua habaib seperti itu, betul? Betul. Nah, otak Imat nggak kayak begitu. Saya sebenarnya nggak mau bahas ini, nggak mau, saya nggak mau. Apa, Beb? Nggak level. Siapa dia, siapa saya? Saudara-saudara, saya nggak mau bahas lagi, udah stop. Kenapa? Terlalu mahal auman singa untuk membalas gonggongan para anjing-anjing, saudara. Alhamdulillah Imat di Jakarta di mana-mana. Lampung deh guys, penuh. Lampung doang yang belum pudar. Sama doanya mau datang. Di mana-mana udah pudar, hilang, lenyap. Apa maksudnya? Rungkah. Tapi di Lampung nggak rungkah. Betul. Makanya malam ini saya hadir di sini, mudah-mudahan rungkah. Selesai. Biar apa? Biar tidak ada lagi pengadu domba umat, betul? Biar habaib dan kiai tidak ada bisa yang memecah belah, betul? Saya tanya, sejak adanya Imat, kiai, habaib terpecah belah apa tidak? Umat pecah belah apa tidak? Pemecah belah, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Siap lawan pemecah belah, siap lawan provokator, siap lawan pengadu domba habaib dan kiai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah ya? Sudah ya? Saya terakhir ke Lampung 7 tahun lalu. Mungkin waktu itu Imat belum ke Lampung. Dan yang perlu kalian tahu, Imat belum muncul ke permukaan, ke permukaan. Tikus belum muncul ke permukaan. Ana, ente lihat aja ceramah di Palembang, buka YouTube ceramah HBS di Palembang. Itu habaib semua. Itu anak ceramah, nggak ada bahas ustadz, kiai, ulama, pejabat. Yang anak bahas apa? Habaib. Habis semua habaib sama habis. Imat belum muncul ke permukaan bumi. Belum. Anda udah bahas duluan masalah itu. Jadi tai ayam jangan ngajarin ayam. Jauh. Paham? Tapi alhamdulillah Nahdlatul Ulama mengambil keputusan yang tepat. Dengan apa? Dengan memecat Imat dari Nahdlatul Ulama. Takbir. Kenapa? Karena NU tahu, oh ini bakal bikin rusak ini. NU tahu ini bakal bikin rusak. Ini provokator, ini pemecah belah umat ini. Ini pengadu domba antara habaib dengan kiai. NU tahu, makanya dipecat sama NU. Saudara-saudara. Dulu FPI mau nyalon, nggak direstui, pindah ke NU. Sekarang dipecat, nggak tahu pindah kemana lagi nanti. Pancasila. Nah, kita doakan dapat hidayah. Amin. Kita doakan dapat petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Walau bagaimanapun tetap dia dan gerombolannya mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jangan sampai gara-gara ini kita terpecah belah. Paham? 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 Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi di seluruh Indonesia akan ada pilkada, pilkada, terus apa lagi? Ya, pilkada itu pilgub bukan? Sama aja.
Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sama pemilihan. Intinya pemilihan pejabat kan? Ayo. Mau saya kasih nasihat? Mau saya kasih nasihat? Mau nggak? Mau nggak? Saya kalau kasih nasihat ada dalilnya dan ada marojiknya. Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berkata, semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Adam alaihissalam. Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya fa ihda min thalatha istashirul akhyar Nabi Allah Adam berkata, hei sekalian manusia, jikalau kalian yang saya tahu orang Lampung ini orang keras. Orang Lampung ini fighter. Orang Lampung ini petarung. Masa suaranya pelan? Hah? Saya waktu di penjara itu anak-anak Lampung, ya, anak-anak Lampung. Banyak saya punya murid-murid itu anak-anak Lampung, anak-anak Palembang, anak-anak Medan, terus anak-anak di depan pasar Lampung. Ya. Palembang. Intinya waktu di lapas itu semua saya rangkul. Jadi saya masuk lapas, saya lihat, kok pada bendera-benderaan. Mas paham bendera-benderaan? Ada Indonesia Timur. Indonesia Timur itu Maluku, Sulawesi, NTT, Papua. Ada Korea sebutannya. Korea itu Lampung, Medan, Palembang. Mungkin wajahnya orang Korea ya. Ada are-are. Are-are ini anak-anak Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus ada anak-anak Betawi, sama ada juga anak-anak Sunda. Saya masuk ke lapas. Ustaz Maulana. Saya bilang, hei, mulai saat ini nggak ada Indonesia Timur, nggak ada Korea, nggak ada are-are, yang ada tahu di sini. Nggak ada suku-sukuan, nggak ada agama-agamaan, nggak ada warna kulit. Kita semua sama, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya. Kita satu bangsa, satu negara, kesatuan Republik Indonesia, satu bangsa rakyat Indonesia. Kalau ada dari kalian mau main pukul-pukulan lagi, hantam-hantaman lagi, saya pecahin kepala kalian di talus besi. Hei, kalian ingat, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Makanya semuanya saya rangkul anak-anak Sumatera, anak-anak Indonesia Timur, Ambon, NTT, apa semua. Nah, yang saya tahu anak Lampung itu tim tempur saya. Masa suaranya pelan begini? Kurang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, wahai manusia, jikalau kalian ingin melakukan hal apapun, perkara apapun, dahulukan tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara itu bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Sebab andaikan dulu aku minta pendapat, minta nasihat dari malaikat dalam memakan buah khuldi, maka
maka para malaikat akan menasehatiku untuk jangan memakan buah khuldi tersebut. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita dalam melakukan hal apapun itu minta nasihat pendapatnya orang-orang minta nasihat pendapat para ulama. Datang tuh kepada tuan-tuan guru. Di sini banyak tuan-tuan guru-guru, para ustadz, para kiai, para habaib tanya, ustadz, kiai, habaib, ini pemilihan gubernur bagaimana? Kita harus pilih yang mana? Ini pemilihan bupati bagaimana? Sebab kenapa? Suara-suara kalian yang akan menentukan besok bangsa Lampung, besok tanah Lampung, daerah Lampung ke depan baik buruk tergantung dari suara-suara kalian terus. Ada yang mau masuk Islam? Bentaran lagi ceramah, santai slow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu nyawa terselamatkan dari api nerakanya Allah, dan bertambah satu saudara seiman dan seislam kita. Alhamdulillah. Sampai mana? Dari mana saya? Nabi Adam, Beb. Datang ke para ulama. Banyak di sini kiai-kiai, para tuan-tuan guru. Datang ke beliau-beliau, habaib, dari kumar, ustaz-ustaz, pimpinan-pimpinan pesantren. Tapi yang lurus datangnya. Jangan kedatang ke ustaz-ustaz yang nggak lurus. Dibelokin, dibengkokin ente. Datang ke ustaz-ustaz dia yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa disuap, yang pondok pesantrennya nggak pernah terima dana dari pemerintah, nggak pernah terima dana dari pejabat. Sebab kenapa? Kalau pondok pesantren terima dana dari pejabat nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa? Misalnya gimana? Nggak ada. Bahkan harus pemerintah kasih buat pondok-pondok pesantren. Cuma kalau pesantren saya, pesantren Ustaz, kami sebagai bentuk ikhtiar, tahu ikhtiar, kehati-hatian kami nggak mau terima. Kenapa? Kami khawatir kalau kami terima akan tertanam dalam hati kami rasa simpati kepadanya, sehingga suatu saat dia berbuat zolim kepada rakyat. Loh, gak enak menegur. Kemarin habis dikasih semen 1000 karung. Banyak gak begitu? Di Lampung banyak gak? Di Lampung banyak gak? Tapi gak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Gak masalah itu gak masalah. Gak ada masalah. Tidak ada permasalahan sih. Datang ke beliau. Nah, terus Beb, gimana Beb? Nah, saya mau kasih usul, kasih saran sama kalian. Perhatikan. Saya ini nggak tahu gubernur Lampung siapa, calon-calonnya, bupatinya siapa, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Paham? Saya nggak mau. Saya nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Saya cuma mau kasih saran kepada kalian. Pejabat-pejabat sekarang, ya, dari kemarin, dari zaman Jokowi pemerintahnya, butuh sama rakyat, peduli sama rakyat, kamu ada maunya doang, saudara. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Tiba-tiba mendadak jadi santri, mendadak jadi islami, mendadak pakai peci, pakai sorban, mendadak dekat ulama, dekat habib, mendadak hadir majelis taklim. Istri mereka, istrinya yang nggak pernah pakai jilbab walaupun masih kebuka rambutnya. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Hei, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Masih banyak rakyat kelaparan, masih banyak anak-anak muda yang pengangguran. Kalian tukang dusta, tukang bohong. Kalian diberi amanat oleh rakyat, tapi kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Hei Jokowi, berapa banyak di masa pemerintahanmu 2 periode? Berapa banyak rakyat yang kelaparan, rakyat yang pengangguran, rakyat yang menderita? Saya tanya, jawab semua. 2 tahun kemarin Jokowi memimpin, kalian bahagia apa susah? Susah. Bahagia apa susah?
Makmur apa susah? Makmur apa susah? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Terus kalau yang miskin tambah apa? Yang miskin? Yang miskin? Ibu-ibu, sembako naik nggak? Ibu-ibu jawab, sembako naik nggak? Minyak naik nggak? Semuanya mahal nggak? Pengangguran banyak nggak? Pengangguran banyak, tenaga kerja mereka kirim terus dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi, saudara-saudara. Makanya kenapa saya berkali-kali, tidak usah kalian tanya kenapa Habib Al-Qur kali masuk penjara. Kenapa? Karena saya ceramah yang saya sampaikan suara-suara kebenaran yang membuat tidur mereka tidak nyenyak, tidur mereka tidak nyaman. Suara-suara saya adalah suara-suara kebenaran yang bagaikan pedang yang menghunus di leher-leher mereka. Saudara-saudara, makanya saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kalian tahu Nusa Kambangan itu penjara paling tinggi. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya bandar narkoba? Saya bandar narkoba? Saya pembunuh? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya maling uang rakyat? Ada merugikan negara? Tapi saya diperlakukan seperti itu. Dikiranya dengan seperti itu keluar saya akan bungkam. Tidak ada yang bisa membungkam saya, saudara-saudara. Suara kebenaran saya akan terdengar di seluruh hati rakyat Indonesia. Dan saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat. Saudara-saudara, saya masih lihat banyak rakyat yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Koruptor dihukum 3 tahun, nyolong sendal sama hukumannya 3 tahun terus. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Rusak apa enggak negara ini? Rusak apa enggak negara ini? Oleh karenanya saudara-saudara, saya selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, penyengsaraan rakyat, kesengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, kesewenang-wenangan pejabat dan aparat kepada rakyat. Maka selama itu Bahar bin Smith akan selalu tegak berdiri apapun risikonya, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur. Saudara-saudara, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Oleh karenanya alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini telah dilantik. Udah kemarin ya, ini tanggal 21. Ya kemarin, tadi pagi lah. Tadi pagi tadi dilantik Prabowo Subianto. Saya nggak mau jemput wakilnya. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau ya, Prabowo adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Maka mudah-mudahan, saya tadi melihat ada sepenggal pidatonya Prabowo. Dia bilang bukan pemimpin, bukan rakyat yang harus berbakti kepada pemimpin, tapi pemimpin yang harus berbakti kepada rakyat. Mudah-mudahan itu ya Prabowo jalankan dengan benar. Amanah yang rakyat berikan, mudah-mudahan kita berdoa. Kita nggak tahu besok gimana, nggak tahu malam. Makanya kita semua mendoakan agar Prabowo diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang makmur, makmur negaranya, makmur bangsanya, makmur rakyatnya, kuat negaranya, kuat kedaulatannya, kuat tentaranya, kuat polisinya, dan kuat rakyatnya, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan Allah berikan kekuatan itu kepada Prabowo. Tapi ingat, Bahar bin Smith tidak akan pernah berada di sisi pemerintah. Bahar bin Smith selalu ada di pihak rakyat, saudara. Bahar bin Smith selalu ada di sisi rakyat. Andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat,
atau mementingkan asing. Bahar bin Smith orang pertama yang akan melawan kebijakan itu, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Sebab ada yang ngomong begini, kalau Prabowo dilantik, Bahar bin Smith gak bakal berani ngoceh. Wah, barusan apa barusan? Barusan apa? Saya doakan, saya berdoa agar Allah beri kekuatan kepada Prabowo. Bagi orang-orang yang berkata setelah Prabowo dilantik, Bahar bin Smith tidak berani lagi untuk mengkritik pejabat, saya sampaikan sekarang kepada kalian, saya doakan Prabowo agar Allah beri kekuatan membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kejayaan. Akan tetapi kalau suatu saat Prabowo hianati rakyat, suatu saat andaikan ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, Bahar bin Smith yang akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dilihat dari pidatonya, kalau dilihat dari pidato, berpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan gaulun bi'amali, bukan gaulun bila amali. Mudah-mudahan perkataan yang diucapkan Presiden terpilih Prabowo sesuai dengan apa yang nanti akan dia perbuat. Amin ya Rabbal. Terakhir, jadi andaikan ada berapa calon? Dua calon. Udah kau diam. Lihat mau calon bupati kayak mau calon gubernur. Calon gubernur ada berapa? 2. Bupati? 2. Gak mungkin kan pilih dua-duanya? Mungkin gak? Jangan sampai gak milih. Di antara dua ini, orang yang berakal bukan yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau bisa membedakan mana baik mana buruk, itu tidak bisa disebut orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang pintar, ketika diberi dua pilihan, dua-duanya baik, dia tidak bisa memilih dua-duanya. Dia akan pilih yang paling baik. Paham? Paham? Jadi tinggal kalian lihat saja, calon gubernur, calon bupati ini yang paling baik maksudnya apa? Keimanannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW, kepemimpinannya, lihat masa lalunya bagaimana, track recordnya bagaimana, pernah nggak dia korupsi, pernah nggak dia begini, pernah nggak dia begini. Lihat di antara mereka berdua mana yang paling bertakwa, mana yang paling beriman, itu kalian pilih terus. Paham? Nah terus kalau dua-duanya bangsat gimana? Kalau dua-duanya bangsat, tetap harus pilih. Tetap. Sebab kalau kalian nggak pilih, nanti yang jadi yang paling bangsat. Benar nggak? Kalau dua-duanya biadab, dua-duanya buruk, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Pilih yang paling ringan keburukannya. Pilih yang paling ringan membawa mudarat dan bahayanya. Paham? Jadi kalau dua-duanya bajingan, yang paling bajingan jangan dipilih. Pilih yang bajingan ringan. Paham? Paham? Gampang kan? Gampang kan? Yang penting jangan hanya gara-gara pemilihan gubernur Lampung, bupati Lampung Selatan sampai saling berantem, menghina, mencaci Betul? Betul? Saya tanya sama masyarakat, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap membela Islam? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Siap lawan pengkhianat bangsa? Angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Lampung, hidup Lampung, Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, saya tanya semuanya, apal nggak Mars Pembela Rasulullah? Apal nggak? Tahu apa ibu-ibu yang paling belakang semua nyalakan flash HP-nya, sama-sama kita bersidak. Ada Adro? Ada? Adro mainan cepat ya? Mana Adro? Ada, mainan cepat ya? Ayo flash HP nyalakan, yang paling belakang semua tuh, ujung sana tuh.
Pintar itu. Yang paling belakang. Paling belakang semuanya lain flash HP ayo. Semuanya sama-sama. Ayo nyalakan flash HP yang paling belakang di ujung lapangan sana dekat mobil. Semuanya. Prajurit pembela Rasulullah. Kita untuk agama. Kita untuk agama. Satu mati, satukan jiwa. Musuh lawan dia sahabat sebelah berkala untuk agama dan negara. Kematian mubaraknya. Satu langkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Prajurit pembela Rasulullah. Kita untuk agama. Kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh tidak berkata. Lawan dia sahabat berkata. Untuk agama dan negara dan cinta. Kematian orang maju, maju. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur. Saya tanya, jawab yang keras. Tetap nyalakan flashnya. Masyarakat Lampung untuk melawan pengkhianat bangsa, maju atau mundur? Berdiri semuanya, maju atau mundur? Melawan koruptor, maju atau mundur? Melawan orang-orang zalim, maju atau mundur? Maju atau mundur? Di penjara. Maju, maju. Masyarakat Lampung di penjara. Di penjara. Maju atau mundur? Mati dibunuh. Maju atau mundur? Mati dibunuh. Maju atau mundur? Nanti kasihan istrinya jadi janda. Istrinya jadi janda. Anak-anaknya jadi yatim. Masyarakat Lampung maju atau mundur? Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan kezaliman pemerintah. Siap lawan kezaliman pejabat. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada aparat kepolisian yang telah banyak membantu. Tadi panitia ngomong polisi banyak membantu, maksudnya membantu mempermudah izin acara ini. Mudah-mudahan kepolisian yang ada di sini, tentaranya semuanya diberkahi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ketemu 7 tahun lagi. Amin. Jangan Gebin. Tahun
depan, Beb. Saya dapat Tahun saya depan. sampaikan, tolong kasih jalan. Ya, ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, sebentar. Ada yang masuk Islam. Tidak ada 3.